Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inuhu ala umri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin keluarga besar Syed Nurul Fikri Makassar, rekan-rekan guru SMP IT Nurul Fikri Makassar yang kami banggakan, ayah bunda, orang tua ananda sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta ananda yang kami cintai dan kami banggakan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bertanya kepada para sahabatnya tentang siapa yang merugi di akhirat kelak. Macam-macam jawaban para sahabat. Ada yang mengatakan bahwa yang tidak sholat ya Rasul. Ada lagi yang berkata yang tidak puasa ya Rasul. Yang lain menjawab yang tidak zakat ya Rasul. Yang lain menjawab kembali yang tidak naik haji ya Rasul. Nabi dengan tegas menjelaskan bahwasanya mereka sholat, bahkan sunnah-sunnahnya pun mereka lakukan. Mereka puasa, bahkan puasa Senin Kamis mereka tunaikan. Mereka zakat, bahkan mereka bersedekah. Mereka naik haji, bahkan umroh tiap tahun. Umar pun bertanya kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kok bisa mereka yang merugi ya Rasul? Bukannya hubungannya kepada Allah mereka baik, bagus, kok bisa mereka yang merugi? Nabi dengan tegas menjelaskan, betul, ablu minallahnya bagus, tapi ablu minannasnya yang rusak. Manusia adalah makhluk sosial. Mereka memiliki kebutuhan dan kemampuan serta kebiasaan untuk berinteraksi dan berinteraksi dengan manusia lain. Dalam hal ini, kita sebagai manusia merupakan fitrah sejak hadir di dunia, saling membutuhkan dan tolong-menolong untuk mencapai tujuan-tujuan dalam kehidupan. Namun, pada kenyataan di zaman modern yang heterogen dan super sibuk, kita sering mengabaikan tetangga terdekat, bahkan tak jarang di antara kita yang tidak mengenali penghuni rumah yang ada di sebelah rumah kita sendiri. Bagi seorang muslim, seluruh tujuan dalam kehidupannya bermuara kepada tujuan ubudiyah, penghambaan kepada Allah Ta'ala. Oleh karena itu, seluruh komunikasi dan interaksi kita dengan segala apa yang ada di luar dari kita selalu dibingkai dengan taujihat dan irsyadat. Dalam hal ini diterangkan dalam surah Al-Maidah ayat 2 yang artinya, dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Salah satu bentuk muamalah insaniyah, hubungan kemanusiaan yang dialami manusia adalah hidup bertetangga. Dalam hal ini Islam dengan tegas memberikan arahan dan bimbingan. Islam dalam hal ini mengajarkan bahwasanya manusia untuk berbuat baik terhadap sesama. Isana wa bisil kurba wal yatama wal masakini wal jarisil kurba wal jarisil junubi washabi bil jambi wa binis sabil wa ma malakat aimanukum, dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu bapak, karib kerabat, anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, teman sejawab dan ibnu sabil dan hamba sahayamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri.
kita dapat menemukan lebih banyak lagi di dalam hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jibril berwasiat kepada Nabi untuk memuliakan tetangga. Demikian seringnya Jibril memberikan nasihat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk berbuat baik kepada tetangganya, sampai-sampai beliau mengira antara seseorang dengan tetangganya akan diperintahkan untuk saling mewarisi. Orang-orang terdekat dalam hidup kita adalah tetangga yang ada di seluruh tempat tinggal kita. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menerangkan tentang siapa saja yang merupakan tetangga ini dalam hadisnya, yaitu tiap 40 rumah adalah tetangga-tetangga yang di depan, di belakang, di sebelah kanan, dan di sebelah kiri rumahnya. Ada 3 hadis yang redaksinya hampir sama tapi memiliki makna yang berbeda, dan itu dimasukkan oleh Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jaziri rahimakumullah sebagai bagian dari adab dalam bertetangga. Yang pertama adalah barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia memuliakan tetangganya. Yang kedua, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia berbuat baik kepada tetangganya, hendaklah ia memberikan yang baik kepada tetangganya. Dan hadis yang ketiga, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia tidak menyakiti tetangganya. Oleh karena itu, kita ingatkan kembali orang-orang yang merugi di akhirat kelak. Rasulullah menjelaskan, jarahu wahatil rahim, tetangga yang jahat dengan tetangganya dan yang memutuskan tali silaturahmi di antara mereka. Mudah-mudahan Ramadan kali ini hadir untuk memperbaiki jalinan silaturahmi, jalinan persaudaraan di antara kita. Tidak ada lagi rasa egoisme di antara bertetangga, tidak ada lagi sifat-sifat kesombongan dalam bertetangga, tidak ada lagi sifat-sifat kecemburuan dalam bertetangga. Mestinya Ramadan kita jadikan sebagai sarana memperbaiki hubungan antara tetangga. Billahi fil sabil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.